Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas materi tentang kewajiban mengurus jenazah. Setelah kemarin materi yang pertama, saya membahas tentang fikih dan sejarah perkembangannya. Apa sih kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal dan bagaimana hukumnya? Maka ini saya akan jelaskan. Hukum dalam mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Dalam Islam itu ada dua fardu. Fardu bisa dikatakan wajib ya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Antara fardu kifayah dan ain itu berbeda, hukumnya berbeda, sama-sama wajib, tapi cara berbeda. Kewajiban pada setiap umat muslimnya ada perbedaan. Jika fardu ain itu diwajibkan pada setiap umat muslim. Bagi orang yang beragama Islam, fardu ain itu wajib bagi setiap umat muslim, tidak bisa diwakilkan. Contohnya seperti sholat. Nah, semua orang Islam, semua umat muslim itu punya kewajiban, punya hukum wajib, hukum fardu untuk melakukan sholat 5 waktu, di mana tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Itu fardu ain. Contoh lainnya adalah puasa Ramadan, itu juga termasuk fardu ain, di mana tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi setiap umat muslim itu punya kewajiban untuk melakukan ini, untuk melakukan hal tersebut. Berbeda dengan fardu kifayah, memang hukumnya wajib, tapi bisa diwakilkan. Maksudnya gimana? Contohnya, di kampung kamu itu ada orang yang meninggal. Terus kamu tidak ikut mengurus jenazah tersebut, tidak ikut memandikan dan sebagainya, tidak ikut datang, tidak ikut takziah melayat ke tersebut, karena memang satu kampung tapi agak jauh. Akhirnya kamu tidak datang. Tapi sudah ada orang lain yang sudah mengurus jenazah tersebut, maka kamu sudah tidak ada kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut karena sudah terwakili oleh orang lain. Jadi hukum wajib yang ada pada kamu itu sudah gugur karena sudah terwakili oleh orang lain. Itu maksudnya. Contoh lagi, dalam satu kampung itu ada orang yang meninggal. Tidak ada satupun orang yang mau merawat, mau mengurus jenazah tersebut. Tidak ada yang mau satupun. Maka satu kampung tersebut itu dihukumi dosa. Karena apa? Karena mengurus jenazah itu hukumnya wajib. Walaupun yang mengurus hanya satu, maka yang lainnya sudah dianggap gugur, sudah dianggap melakukan. Tapi jika tidak ada satupun yang mengurus, maka semuanya yang tidak mengurus itu dihukumi dosa. Itu perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Nah, kewajiban dalam mengurus jenazah itu apa saja? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mensolati, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati, yang terakhir adalah mengubur. Nah, di mana masing-masing dari keempat ini akan saya bahas satu per satu. Yang pertama, tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah, siapa sih yang boleh dimandikan? Jenazahnya boleh dimandikan itu siapa saja? Yang pasti yang pertama adalah jenazahnya orang Islam, itu pasti. Yang kedua adalah bukan mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, nanti di belakang dijelaskan syahid itu ada berapa, nanti dijelaskan. Yang dimaksud di sini adalah bukan mati syahid. Nah, jadi
orang yang mati syahid dunia akhirat, mati syahid karena di jalan Allah menegakkan agama Allah, maka tidak diwajibkan untuk dimandikan. Jika jenazahnya laki-laki, maka siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah orang laki-laki juga. Boleh istrinya, boleh, atau muhrimnya. Siapa muhrimnya? Ya bisa orang tuanya atau anak-anaknya. Itu jika laki-laki. Tapi jika perempuan, maka dimandikan oleh orang perempuan juga. Boleh suaminya atau muhrimnya. Jika yang memandikan suami atau istri, maka masih ada batasan-batasan lainnya yang memang tidak boleh dilihat oleh suami atau istri tersebut. Jika si jenazah tersebut anak-anak yang belum dewasa, berarti siapa yang memandikan? Maka yang memandikan boleh laki-laki ataupun perempuan. Itu tadi cara memandikan jenazah. Untuk lebih lengkapnya, apa saja yang harus dipersiapkan, itu bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 11. Nah, di situ dijelaskan secara detail apa yang harus dilakukan sebelum kita memandikan si jenazah tersebut. Nah, ketika kalian memandikan jenazah itu harus hati-hati, tidak boleh terlalu keras, apalagi digosok-gosok. Orang yang sudah meninggal itu terkena tetesan air, itu rasanya seperti disilet. Maka ketika kalian memandikan jenazah, benar-benar harus pelan-pelan, jangan digosok. Itu tadi memandikan jenazah. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jika laki-laki maka 3 lapis, jika perempuan maka 5 lapis. Nah, selanjutnya untuk sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu juga antara niat jika si mayit. Jadi yang dilihat adalah mayitnya ya, bukan orang yang mensolati. Jika si mayit itu laki-laki, maka niatnya ini, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu jika laki-laki, mayitnya bukan orang yang mensolati. Tapi jika mayitnya perempuan, maka niatnya berbeda. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu jika kalian sholat sendiri, enggak ada jamaah. Tapi jika ada jamaah, kalian menjadi makmum, tinggal ditambahi makmuman lillahi ta'ala. Kalau kalian jadi imam, berarti tinggal ditambah imaman lillahi ta'ala. Gitu caranya. Nah, dalam sholat jenazah itu ada 4 takbir. Jadi sholat jenazah itu tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Jadi posisinya berdiri terus sampai 4 takbir itu selesai. Nah, dalam 4 takbir itu yang dibaca apa saja? Nah, takbir pertama ketika kamu setelah takbiratul ihram Allah niat, kemudian takbiratul ihram, yang dibaca yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat Ibrahimiyah? Yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang biasa kamu baca ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga adalah sholawat membaca doa. Doanya bisa kalian lihat di LKS halaman 14. Yang di buku kalian itu doa jika si mayitnya laki-laki. Jadi doanya pada takbir ketiga antara mayit laki-laki dan mayit perempuan itu berbeda. Jika mayit laki-laki, maka seperti yang di buku kalian,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika itu mayit laki-lakinya 1. Jika mayitnya perempuan, tinggal diganti dhamir hu-nya diganti dengan ha. Jadi seperti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu jika perempuan. Perempuannya mayitnya 1. Nah, ini jika mayitnya lebih dari 1, banyak, tinggal diganti sama dhamir hu-nya diganti dengan hum, yaitu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu takbir ketiga. Takbir keempat, apa yang dibaca di buku kalian itu adalah doa yang dibaca bagi mayit laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika mayitnya perempuan, sama seperti takbir yang ketiga, dhamir hu-nya diganti dengan ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Jika mayitnya lebih dari 1, banyak, maka sama dhamir hu-nya diganti dengan hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu tadi tata cara sholat jenazah. Setelah itu, setelah takbir baru kamu salam. Nah, salamnya tetap dalam posisi berdiri, jadi tidak ada rukuk dan sujudnya. Selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Nah, ini banyak tidak dilakukan orang-orang di sekitar kita. Yang betul dalam menguburkan jenazah itu kuburannya, liang lahatnya seharusnya setinggi orang berdiri, setinggi ketika kamu berdiri dalam kuburan tersebut, bukan hanya sampai pusar saja. Kebanyakan yang terjadi hanya sampai pusar. Kenapa kok setinggi orang berdiri? Nah, itu untuk menjaga jenazah tersebut dari hewan-hewan buas, karena hewan-hewan buas walaupun sudah dipendam itu masih bisa membau, bisa merasakan bau busuk dari jenazah tersebut. Dan lebarnya kurang lebih adalah 1 meter. Lebih jelasnya bagaimana tata caranya itu bisa kalian lihat di halaman 14 ya. Selanjutnya yang terakhir tentang mati syahid, yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di sini yang termasuk mati syahid di mana ketika dia meninggal dan mati syahid yang tidak ada kewajiban untuk memandikan adalah mati syahidnya syahid dunia akhirat. Jadi mati syahid itu ada 3. Yang pertama mati syahid dunia, yang kedua mati syahid akhirat, yang ketiga mati syahid dunia akhirat. Jadi yang tidak ada kewajiban untuk memandikan si jenazah tersebut adalah yang ketiga, yaitu syahid dunia akhirat. Kenapa tidak ada kewajiban untuk memandikannya? Karena contohnya di situ syahid dunia akhirat yaitu orang yang mati di medan perang untuk menegakkan agama Allah. Berarti orang yang berperang di jalan Allah, seperti pada zaman Rasulullah itu yang berperang mati syahid di medan perang dengan bersimbah darah, walaupun banyak darahnya sudah tidak usah dimandikan, langsung dikafani. Karena apa? Karena darahnya sebagai saksi nanti ketika yaumul hisab. Itu syahid itu ada 3. Yang pertama syahid dunia, yaitu orang yang mati di medan perang tapi dia hanya sekedar mempertahankan tanah air, membela negaranya, membela tanah airnya karena dijajah, itu dianggap syahid dunia. Atau mempertahankan harga dirinya, kesuciannya. Dan yang terakhir adalah mempertahankan
hartanya, dia dianggap syahid dunia. Sedangkan syahid akhirat yaitu orang yang mati karam, yaitu tenggelam atau terbenam, bukan terbenam itu tanah longsor, sakit parut atau karena melahirkan, itu dianggap syahid akhirat. Yang dianggap syahid dunia akhiratnya yang terakhir ini. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk lebih detailnya kalian bisa melihat di LKS kalian di bab 2 tentang mengurus jenazah. Jika ada yang kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan lewat komentar kelas atau WhatsApp. Tugasnya sama seperti yang tadi. Sebagai bukti bahwa kalian melihat video ini, maka ketika kalian melihat video, kalian foto. Kamu foto ketika kamu melihat video tersebut, melihat video materi yang saya berikan ini. Setelah itu dikirim di classroom saya di materi ini gitu. Semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.